Dengan melihat cara Presiden Prabowo mengelola negara ini, siapa yang percaya kalau kondisi kita sekarang lebih baik dibandingkan sama pemerintahan sebelumnya? Bukan hanya dari daya beli yang turun sekarang ini, kinerja menteri yang acak-acakan, visi Astagfirullah yang gak jelas realisasinya, dan banyak lagi. Apa indikator yang bisa disodorkan bila hari ini lebih baik dari tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu? Kenyataan ini selayaknya membuat Prabowo itu membenahi banyak hal. Salah satunya adalah memastikan pembantunya bekerja dengan baik. Para menteri-menterinya itu. Tapi pernahkah kita tahu kepala negara merasakan apa yang dirasakan rakyat? Kita tidak pernah melihat seorang menteri pun yang bekerja mati-matian membenahi banyak hal demi kesejahteraan rakyat. Dan pada sebuah diskusi para mantan aktivis, dikatakan bila Prabowo punya indera keenam katanya. Sebuah pernyataan yang aneh lagi. Katanya dengan memiliki indera keenam, bawahnya nggak akan bisa mengolah. Dalam arti bikin laporan asal Bapak senang, alias ABS. Prabowo akan tahu mana para pembantunya yang mencoba menutupi sesuatu atau ngapusi, berbohong. Apa benar Presiden kita sehebat itu, punya indera keenam? Pengakuan atau klaim Prabowo punya indera keenam disampaikan oleh petinggi Gerindra, yaitu Bung Habibur Rahman. Lah atas dasar itulah para menteri yang salah akan gemeteran waktu dipanggil presiden, karena wis ngerti sak duruning winarah. Tahu bahasa Jawanya. Intinya para menteri gak bisa menyajikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di masyarakat. Iki tenan bora. Perasaan yang dikatakan presiden itu tidak semua tepat juga. Contoh ini. Pak Prabowo bilang siswa yang mengalami keracunan MBG itu hanya 200 siswa. Tapi di lapangan yang keracunan sudah ribuan. Berarti data yang diserahkan itu beda dengan yang diketahui rakyat. Piye nek kuwi? Menteri ini laporannya keliru. Ngapusi ABS itu. Terus Bung Habibur Rahman juga cerita. Dengan indera keenam itulah menteri-menteri yang bertemu presiden mesti ngomong apa adanya. Tidak ditutup-tutupi, nek salah otomatis akan gemeteran itu. Apalagi dipanggil ke istana. Ya masalahnya gemetarannya itu tidak selalu karena salah loh bos. Ini soal lain itu. Ada banyak cerita yang diketahui oleh rakyat. Siapapun orang yang tidak nurut sama Prabowo, tidak menjalankan yang dimaui, wah urusannya dawa. Pada itu banyak kisah cerita atau kenyataan yang bila tidak sejalan sama Pak Prabowo, nyat gawe kemringet. Ya nggak percaya silakan nyari berita di internet. Banyak itu, banyak banget ceritanya. Dulu petinggi Partai Hijau jelang Pilpres 2009 berniat narik dukungan buat Gerindra. Dan saat pertemuan itu sampai ada HP terbang. Wah itu HP punya sayap atau HP-nya ringan, ada baling-balingnya, atau saking canggihnya seringan kapas HP itu sehingga bisa terbang. Nah, sehingga bisa melayang dan dilemparkan pada kader Partai Hijau ini. Nah, tahun 2019 jelang Pilpres, saat para ulama mau ngebahas kandidat capres di ajang Ijtima Ulama, ada tuh petinggi PA 212 waktu itu cerita bila salah satu kontestan marah capres yang mau diusung itu pukul meja sampai 5 kali. Ini pukul meja loh ini, bukan gebrak meja. Penyebabnya apa? Si capres yang hadir itu merasa dirinya tidak sesuai dengan kriteria para ulama. Padahal ulama yang ngumpul belum menolak atau tidak setuju nek dia didukung para ulama. Lah di kampanye Pilpres 2019 itu di panggung resmi jelas banget. Meja podium dipukul mungkin lebih dari 10 kali. Lah melihat cara gebrak-gebrak meja podium, malah begawan kelingan tiap beli martabak sayur. Kan yang ngono kuwi yang gedok-gedok. Loh apa dulu Pak Prabowo pernah belajar cara bikin martabak, mukulnya kudu keras dan berulang kali. Supaya apa? Biar penyetnya itu merata. Jelebreng semakin lebar. Biar makin lebar. Nah, pas mukul meja podium berulang-ulang kali itu,
Si capres berdiri di depan ribuan massa dan silahkan dinilai sendiri. Itu emosi atau wujud perasaan yang heroik. Gitu. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Harus ngelindungin bangsanya dalam etika kehidupan sosial di negara kita. Pantas gak seorang capres mempertontonkan kemarahannya di depan rakyatnya? Ya moga-moga tidak diulangi lagi. Kita juga belum lupa tuh setelah debat pilpres beberapa itu. Yang Pak Anies ngasih skor 11 atas kepemimpinan Pak Prabowo di Kemenhan. Direspon gimana tuh? Atau waktu pidato di HUT Gerindra, para pengkritik Prabowo dipisui dasmu. Nah meski sambil berbisik dan diulang sampai 5 kali makian itu, poyo sesuatu yang wajar. Memaki dengan menggunakan kata dasmu itu memperlihatkan ketidakmampuan seorang kepala negara merespon kritik. Harusnya kritik direspon dengan baik, karena kritik itu kan bagian dari masukan yang perlu untuk dasar introspeksi. Itu saja. Oh enggak, masih ada, masih banyak cerita. Soal bagaimana Pak Prabowo menyalurkan emosinya yang ginian, tidakkah kita punya kesimpulan? Saat ketemu empat mata dan dia tidak berkenan dengan kita, wah orang mau kayak gemeteran, iso ngompol nih kadang. Jadi pernyataan Bung Habibur Rahman tadi bisa kita uji ulang. Apakah para pembantu presiden ngeringetnya, kemeringetnya itu apa benar disebabkan ngelakuin kesalahan atau mikirin resiko yang akan didapat? Ini permasalahan yang beda. Gemetarnya menteri waktu ketemu Pak Prabowo, apalagi dengan jumlah yang hadir terbatas orangnya, 1-2 itu karena salah atau karena mengolah laporan ABS atau nggak patuh perintah presiden. Salah dan tidak patuh itu hal berbeda loh. Jangan salah, jangan disamakan. Salah itu berarti menteri menjalankan tugas tidak sesuai aturan yang berlaku. Patuh pada presiden itu belum tentu tidak menyalahi undang-undang. Ini harus dipikirkan masa-masalah. Contoh sederhananya ini supaya kita masuk bisa melihat apa yang saya katakan. Orang semua tahu. Syarat capres-cawapres di pilpres lalu kan diubah sama Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan tuntutan mahasiswa UNSA itu loh, yang dari Surakarta itu, pinggiran daerah Juruk itu. Itu kira-kira maunya MK sendiri atau ada perintah presiden waktu itu? Beneran nggak ada perintah presiden? Murni dari hati nurani para hakim MK itu. Sedangkan kita tahu presiden yang berkuasa itu kakak iparnya ketua MK. Dan cawapres yang mau kontestasi itu anaknya presiden yang masih menjabat. Artinya keponakannya ketua MK. Balik lagi ke pernyataan Bung Habibur Rahman. Bila presiden punya indera keenam, misalnya ini, yang percaya itu siapa? Pak Prabowo itu orang rasional. Pijakan utamanya nalar dan pikirannya. Coba ada ngompol yang bisa nyebutin enggak. Apa bukti sebuah pernyataan Ketua Umum Gerindra yang menunjukkan hal aneh itu? Punya indera keenam. Dia pernah bercerita loh, ngutip dari sebuah buku. Bila 2030 Indonesia akan bubar. Masalahnya itu 2030 kan 5 tahun lagi. Jadi itu bukan sebuah bukti punya indera keenam. Baru perkiraan. Nek cerita soal indera keenam Gus Dur, Begawan nggak perlu kasih contoh. Banyak buktinya dan banyak jadi saksi juga. Tidak perlulah orang mendukung tokoh, lalu argumentasinya melebar kemana-mana itu. Mendukung serta percaya seorang tokoh bisa memimpin itu hal wajar, biasa. Normal banget lah, apalagi buat politisi. Nih mbok yao cara menjelaskan ke publik itu berdasarkan sesuatu yang bisa kita konfrontir bareng-bareng, masuk nalar. Gitu. Ini contoh ini, Pak Prabowo presiden tidak bisa diganggu-gugat. Sebab menang pilpres dipilih 58%. Nek disebut begitu kan tidak akan ada yang membantah. Itu sah. Faktanya begitu. Pak Prabowo dicopot dari jabatan di TNI karena anak buahnya di tim Mawar melakukan penculikan mahasiswa. Itu kenyataan, fakta. Lalu sodorkan saja bukti lain. Saking hebatnya Pak Prabowo bisa mempertahankan kursi Ketua Umum Gerindra sejak 2014 sampai sekarang. Itu fakta. Fakta lain juga nih. Sewaktu Orde Baru diruntuhkan mahasiswa pada 98 dan kemudian terjadi gonjang-ganjing politik. Pak Prabowo bisa menyelamatkan diri ke Yordania loh. Itu ya prestasi yang semua orang bisa nyari data pendukungnya.
Sehingga kenyataan-kenyataan itu bila disodorkan ke publik, tidak bakal ada yang membantah. Itu bukan kesaktian, itu bukan indera keenam. Dengan usianya yang sudah manula alias 73 tahun. Omongan Bung Habibur Rahman soal Prabowo punya indera keenam, ngarai mumet. Untuk ukuran orang biasa loh. Usia 73 tahun itu kira-kira 5 indera manusia masih permono semua itu. Masih bisa berfungsi persis saat muda. Wah itu syukur. Ngompol semua kan bisa mencoba. Ngetes pada orang tua atau mbahnya masing-masing. Atau kalau semua wis halamarahum, ya cek ke tetangga yang punya usia segitu. Yang di atas 73 tahun atau di atas 70. Pasti sudah menurun indera kelimanya itu. 5 inderanya itu. Apalagi indera ke-6. Cara mengeceknya juga gampang banget. Dia nek baca pakai kacamata, dia bicara kerungunan apa wis sudo rungon. Gitu. Itu antara mata dan telinga. Kira-kira huha tenan ora langsung. Itulah. Misalnya disodori sop ayam lah, dikasih garam 1 sendok makan, ngeluh kasinen pemeneng wae. Indra penciumannya bagaimana? Ngerti ada masakan gosong, mambu duren atau indra perabaan masih kuat enggak? Ngerti di mulus kasar tajam, itu aja lah, gampang. Nah bagi kita yang melihat dari jauh, gimana Pak Prabowo untuk indra pengucapan sama mata? Masih bagus, sedangkan 3 indera yang lain hanya diketahui sama orang yang terbiasa bareng sama presiden. Ya memang sih ada orang yang sudah lansia, 5 panca indera normal semua masih, tetapi kan itu jarang banget. Sedikit sekali yang begitu. Rata-rata orang Indonesia di atas usia 60 tahun pasti berkurang fungsi 5 panca inderanya. Dan itu sesuatu yang wajar. Apalagi dengan usia 73 tahun. Bekerja sebagai kepala negara dengan usia segitu pasti berat banget. Walaupun latar belakangnya itu militer, tetap tidak seterengginas usia-usia sebelumnya. Mesti ada fasilitas yang dia nikmati. Yo bagi yang merasakan langsung, tetap saja kepayahan, kesel. Sekelas petinggi Gerindra, ngebela presiden wae, argumentasinya kok yo iso mblasuk jauh gitu. Kenapa sudah nggak ada hal lain yang bisa dibanggakan selain indera ke-6 yang nggak masuk nalar. Justru omongannya Bung Habibur Rahman makin bikin kita itu yakin di internal pemerintahan, di kalangan pendukungnya, di parpol koalisinya, saling curhat sambat. Mau ngomong di medsos malah disyukurke, dipendem ya loro ati, ya tadi serba salah. Lah penake ya kaya aku ini, pembegawan ini. Gandeng bukan pendukung, ya bras-braser nah, menemukan sesuatu yang tidak semestinya. Haters ya wis do bingung kok. Meh komentar nyerang saya. Susah bantahnya, karena itu fakta yang saya sampaikan. Jadi pada milih diem. Akhirnya follower saya ya jauh turun. Tapi tidak apa-apa, harus saya sampaikan semua pendapat agar masyarakat banyak yang paham. Ini ya, pesan Begawan, jangan salah paham. Sampai jumpa, salam ngompol, dadah.